Selamat datang di Bukan Salah Gue. Setiap terdakwa punya alasan. Acara ini membahas fenomena-fenomena anak-anak muda yang kontroversial. Fenomena yang bikin hubungan renggang, dan fenomena yang bikin overthinking sebelum tidur. Di acara ini, kita tidak langsung menghakimi, karena setiap orang pasti punya alasan. Nah, hari ini kita akan membahas fenomena yang sudah memakan banyak korban. Korban overthinking, korban salah paham, bahkan korban yang mengirim isi chat ke grup bestinya buat dianalisis. Karena hari ini yang akan duduk di kursi terdakwa adalah orang yang balas chatnya singkat. Baik, saudara pelapor, apa yang membuat Anda mengajukan perkara ini? Begini yang mulia, saya merasa dirugikan secara emosional. Baik, silakan dijelaskan saudara pelapor. Saya udah chat panjang-panjang. Niat saya baik yang mulia. Saya susun dulu kalimatnya yang bagus. Sebelum saya kirim, saya baca ulang semuanya. Tapi terdakwa cuma balas oke, oh dan K yang mulia. Cuman itu? Gak ada tambahan? Cuman itu. Gak ada emoji tambahan juga? Gak ada yang mulia. Gak ada huruf tambahan? Gak ada, ih. Oke, kita persilahkan terdakwa memasuki ruang sidang. Baik, saudara terdakwa, apakah benar Anda membalas chat pelapor hanya dengan oke, O dan K? Benar yang mulia. Apa alasan Anda? Karena saya setuju yang mulia. Kalau saya tidak setuju, saya tidak akan jawab oke. Saya akan jawab tidak dan tidak. Oke, sidang kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Saudari jaksa, silahkan menyampaikan dakwanya. Yang mulia, fenomena balas chat singkat banyak menimbulkan keresahan sosial. Banyak korban merasa diabaikan, tidak dihargai, bahkan mempertanyakan hubungan mereka dengan pelaku. Terdakwa, bagaimana tanggapan Anda? Tidak setuju yang mulia. Karena menurut saya balas pesan singkat itu bukan berarti cuek. Saya ingin menyampaikan inti pesannya saja yang mulia. Apakah benar saudara sering membalas pesan dengan kata iya, oke, sip, dan juga Benar. Apakah saudara sadar tindakan tersebut membuat banyak orang overthinking? Saya tidak pernah meminta mereka untuk overthinking. Baik, keberatan diterima, sidang dilanjutkan. Kami di sini memiliki barang bukti. Maaf yang mulia. Di sini pelapor mengirimkan pesan, kamu udah pulang ngampus sayang. Terdakwa hanya membalas, udah. Di sini pelapor mencoba menjelaskan dengan panjang dan terdakwa hanya membalas oke. Saudara terdakwa, apakah benar itu balasan Anda dengan pelapor? Benar yang mulia. Kenapa sip? Kenapa oke? Karena menurut saya itu kata yang positif yang mulia. Oke. Barang bukti berikutnya, saudara jaksa? Di sini kamu memiliki barang bukti yang kedua. Pelapor di sini memberikan pesan, sayang, aku capek banget tahu hari ini dengan emot memelas. Terdakwa hanya membalas, oh semangat. Saudara terdakwa, apakah tidak ada keinginan untuk berempati sedikit? Saya bingung yang mulia harus menjawab apa. Kalau saya nanti jawab nice info, nanti saya disalahkan yang mulia. Baik, poin diterima. Debat dilanjutkan. Kamu bayangin pas saat itu aku kirim chat kamu panjang-panjang, aku ceritain aku lagi sedih hari ini, terus kamu cuma balas oke, semangat. Kamu nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Gimana? Aku Sibuk, kamu sibuk apa sama ini? Kamu kan ngampus, kenapa kamu dua kerja? Kamu nggak tahu, aku tuh berjuang loh. Aku berjuang buat nyari uang. Uang gitu emang kamu ada uang? Kerja apa? Coba kasih tahu. Serabutan. Aku jadi serabutan. Kamu selalu pengen di ngertiin, tapi kamu nggak pernah ngertiin aku. Coba kasih tahu aku, kapan kamu ngertiin aku? Kasih tahu aku. Coba jelasin lebihnya kamu apa?
Kamu selalu bahas-bahas tentang kekurangan aku, sedangkan aku nggak pernah bahas tentang Emang lebihnya kamu kekurangan apa? Kamu nggak pernah lihat aku dari sisi kelebihannya, kamu selalu lihat aku dari kekurangan Kamu aku. jelasin lebihnya kamu apa? Hei, kamu pun sebagai laki-laki harusnya mengerti dong perasaan perempuan. Tapi kamu tuh kenapa bisa ngertiin aku? Kamu tuh gak sayang sama aku kalau ngomong kayak gitu. Kamu tuh kayak gini karena kamu tuh lagi capek aja. Aku capek setiap hari gara-gara kamu. Tapi kan aku kayak gini juga demi kamu nggak pernah ngertiin. Apa? Apa yang demi aku? Kamu main ML bareng teman-teman kamu itu sampai tengah malam itu demi aku. Sebenarnya gini, aku tuh kerja. Kerja apa? Coba kasih tahu. Serabutan. Kamu tuh sebagai laki-laki ya, harusnya mengerti dong perasaan perempuan. Perempuan itu selalu merasa kesepian dikala kamu main game itu. Aku gak ngertiin coba apa yang perlu aku ngerti dari oke semangat udah sih. Kenapa kamu selalu menyimpulkan bahwa chat singkat itu bahwa aku cuek? Coba kamu bacain dulu chat kamu kayak gimana, kamu balas aku kayak gimana waktu itu. Aku bukan tipikal orang yang bisa menyampaikan isi hati dengan hanya dari chat Tapi aja. kan kamu bisa nambahin oke semangat ya sayang. Aku bukan tipe yang kayak gitu, aku hanya membalas dengan inti pesan yang aku ingin sampaikan ke kamu aja. Dan kamu udah gak sayang aku. Kamu tidak bisa menyampaikan aku tidak sayang kamu karena dari chat aja dong. Emang kamu ngapain sih? Emang buktinya apa sih kamu sayang sama aku sama ini? Aku kerja buat kamu, buat kita main, tapi kan kamu nggak bisa main, kamu strict parent. Lu biasa gitu gak masuk lewat jendela kan kamu? Aku udah nggak bisa kayak gitu lagi. Hey. Terakhir aku mau digebukin sama Mali. Kamu sebagai terdakwa juga tidak boleh memperlakukan wanita seperti itu. Kenapa? Ya karena kamu gak ngelakuin apa-apa itu nyakitin aku. Kamu gimana sih? Hei, perempuan itu bisa mendengar kalimat di dalam chat itu dengan nada. Kamu gini terus kita putus aja lah. Kenapa wanita itu selalu mengakhiri hubungan karena masalah-masalah yang menurut saya itu Mending kecil? hubungan yang gue akhirin atau lu yang gue akhirin di sini? Baik, setelah mendengarkan pernyataan dari pelapor, jaksa, dan juga terdakwa, pengadilan telah mengambil keputusan. Pengadilan menyatakan bahwa membalas chat secara singkat tidak secara otomatis sebagai tindakan yang cuek. Namun demikian, apabila ada yang curhat, berterima kasih, intinya memberikan long text, lalu dibalas dengan kata oke, dan sip saja, maka tindakan tersebut dinyatakan melanggar etika komunikasi sosial. Sebagai hukumannya, terdakwa diwajibkan minimal 1 emoji pada setiap chat kepada pelapor selama 7 hari. Saya keberatan yang mulia. Keberatan ditolak. Kalau emoji jempol, Jangan. Itu perkara minggu depan. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai. Sampai bertemu di sidang selanjutnya. Emoji jempol, sopan atau menyebalkan?